Selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal unik yang ada di gereja kita, yang ada di gereja Pentakosta Indonesia ini. Namun sebelum kita memulai video kita, ada baiknya untuk saudara-saudari subscribe akun channel kita Generasi GPI dan nyalakan loncengnya supaya menerima notif setiap mendapatkan pembaruan tentang konten-konten yang akan kita sebarkan. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membahas tentang hal-hal unik yang menjadi ciri khas dari gereja Pentakosta Indonesia. Sebelumnya saya akan beritahu, dan mungkin saudara-saudari yang terkasih juga mengetahui, kalau gereja kita memiliki keunikan tersendiri, perbedaan tersendiri, kelainan dalam tanda kutip tersendiri dari gereja-gereja lainnya. Apa saja itu mari kita bahas. Dan apabila nanti ada kekurangan dalam video ini, silakan komen di kolom komentar supaya kita akan memperbaikinya dan kita akan memperbarui di konten-konten berikutnya. Oke, kita akan buka saja dari gereja Pentakosta Indonesia.wordpress.com, di mana di sini kita lihat dari GPI, Gereja Pentakosta Indonesia Melawi Kalimantan Barat. Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di dalam WordPress ini kita lihat dengan judul yang unik, yang cukup untuk membuat kita tertarik membacanya. 7 hal unik mengenai GPI, Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini akan dibahas tentang 7 keunikan yang dimiliki oleh Gereja Pentakosta Indonesia yang tidak dimiliki oleh gereja lainnya. Mari kita bahas. Untuk yang pertama, kita lihat memiliki salam sapaan yang unik. Yang kedua, memiliki logo gereja yang artinya sangat mendalam. Yang ketiga, memiliki doa pembukaan yang khas. Yang keempat, memiliki cara berdoa berlutut ketika mengakhiri ibadah. Yang kelima, hamba Tuhan tidak mendapat gaji. Yang keenam, terdapat 2 kali penyampaian firman Tuhan dalam ibadah. Dan yang ketujuh, selalu mengadakan doa 10 malam setiap tahunnya. Oke, kita bahas yang pertama, memiliki salam sapaan yang unik. Jadi yang dimaksud di salam sapaan yang unik ini merupakan ucapan puji Tuhan dan haleluya yang akan dijawab oleh setiap jemaat ketika seorang hamba Tuhan mengucapkan puji Tuhan, dan ketika saling bertemu juga. Memang di gereja kita menjadi hal yang lumrah dan menjadi tradisi dan tanda kutip ketika kita bertemu dengan sesama jemaat gereja Pentakosta Indonesia, dengan hamba Tuhan gereja Pentakosta Indonesia dari sidang lainnya, dimanapun bertemu pasti kita akan mengucapkan puji Tuhan, dan saudara kita hamba Tuhan yang kita sapa tersebut akan menjawab dengan jawaban haleluya. Ini memang menjadi salah satu ciri khas kita. Namun yang saya lihat juga di gereja lain ada beberapa yang menggunakan sapaan tersebut. Jadi memang ini merupakan ciri khas kita, namun ciri khas tersebut juga ataupun kalimat ini juga ataupun sapaan ini dipakai juga di gereja-gereja lain, seperti gereja-gereja tetangga juga ada yang memakai sapaan puji Tuhan dan haleluya. Kita masuk yang kedua, arti logo gereja. Arti logo gereja memang kalau kita lihat, memang setiap gereja memiliki logo yang berbeda-beda, makna dari setiap komponen yang ada di logo tersebut. Kita lihat untuk gereja Pentakosta Indonesia, ini yang merupakan logonya. Jadi setiap kita melihat logo ini merupakan logo atau simbol dari gereja Pentakosta Indonesia, di mana paling atas salib melambangkan Kristus, di tengah adalah Alkitab yang adalah firman Allah, paling bawah adalah buku yang melambangkan ilmu pengetahuan.
Tapi saya agak bingung sih saudara-saudara, di tengah adalah Alkitab, di bawah adalah buku yang melambangkan ilmu pengetahuan. Oke, mungkin maksudnya di sini adalah buku abadi ya saudara-saudara ya. Yang saya tahu juga ini melambangkan kitab suci kita, Alkitab. Dan ini melambangkan dari ini, mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena semua pasti tahu ini merupakan salib dari Kristus. Kita lanjut yang ketiga, memiliki doa pembukaan yang khas. Ini merupakan salah satu ciri khas yang memang hanya dimiliki oleh Gereja Pentakosta Indonesia. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih beribadah ke tempat lain, tidak akan menemukan doa pembukaan yang seperti ini. Dan apabila Bapak Ibu dan saudara terkasih merupakan jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, ya pasti hafal akan doa pembukaan kita ini, di mana doa pembukaan kita berbunyi, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu, haleluya, amin. Ataupun dalam bahasa Batak, pakulinya wale tuhaku asal tangyoko patadau turaku natau pasang apoko saya pebusul matau deki Lord Asia Simi Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi itu merupakan dua bahasa yang memiliki arti yang sama, dan mungkin kalau saya tidak salah di dalam bahasa Inggris juga ada, namun saya tidak hafal. Yang saya hafal hanya di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Batak. Jadi di setiap ibadah doa pembukaan ini selalu diucapkan. Ibadah apapun itu, doa pembukaan berfirman ya Tuhan ini pasti kita utarakan di tengah-tengah ibadah kita. Kita lanjut yang keempat, memiliki cara berdoa berlutut ketika mengakhiri ibadah. Ini merupakan sama dengan halnya dengan sapaan puji Tuhan dan haleluya. Berlutut bukan hanya kita yang memakainya, tapi ada gereja-gereja tetangga, saudara-saudara kita dari organisasi gereja lain juga berlutut ketika mengakhiri ibadahnya. Namun ini merupakan salah satu ciri dari Pentakosta, ciri dari aliran Pentakosta, dan tetangga-tetangga kita yang beraliran karismatik juga banyak menggunakan tata cara berlutut ini ketika mengakhiri ibadah. Kita bahas kembali, hamba Tuhan di GP tidak mendapat gaji. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa gereja kita tidak memberikan gaji materi kepada setiap hamba Tuhannya. Dimanapun itu kita tidak pernah menemukan. Seperti saya sendiri, saya sudah sejak lahir dan sejak saya mengerti akan organisasi kita di gereja kita ini, saya tidak pernah menemukan seorang pendeta pun, seorang guru Injil pun, seorang sintua penginjil pun sekalipun perhobas tidak pernah mendapatkan gaji pokok yang ditentukan, karena memang tidak ada. Kita tidak seperti gereja-gereja lainnya, kita tidak seperti organisasi-organisasi lainnya yang dimana setiap hamba Tuhan mereka mendapatkan gaji dari atasannya, dari pusat, sebagai bekal hidup mereka mungkin. Tapi di gereja kita, hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia tidak mendapatkan gaji dalam tanda kutip materi. Jadi gaji yang diterima oleh hamba Tuhan di GP merupakan gaji berkat dan sukacita serta warisan yang kita yakini disiapkan oleh Allah untuk kita di Yerusalem baru nanti. Jadi kalau saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Di gereja kita lanjutannya ada kalimat biar tanpa gaji. Namun ketika saya pernah pergi ke di ibadah-ibadah hukum di sekolah maupun di institusi perguruan tinggi, ketika lagu itu dilantunkan, maka lirik yang diucapkan adalah biar pikul salib, bukan biar tanpa gaji.
Ya mungkin saya berpikir ya mungkin karena organisasi yang menaungi ibadah tersebut memiliki gaji, jadi ketika mereka tidak mengucapkan biar tanpa gaji, ya mungkin mereka merasa bersalah. Namun di gereja kita memakai lirik biar tanpa gaji selalu mengisi. Puji Tuhan, haleluya. Kita lanjut yang ke-6, penyampaian firman Tuhan secara 2 kali. Ini juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menurut saya, dan saya juga tidak tahu, memang di gereja-gereja tetangga mungkin ada yang 2 kali atau bahkan lebih, tapi sejauh ini saya tahu di gereja kita, memang hanya di gereja kita yang saya tahu memakai 2 kali firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang pertama dibawakan oleh hamba Tuhan, yang terakhir selalu diakhiri oleh gembala sidang atau pimpinan sidang yang memimpin di sidang tersebut. Kalaupun firman Tuhan yang kedua disampaikan oleh hamba Tuhan yang bukan pimpinan atau bukan gembala sidang, pasti nanti ketika doa berlutut, maka kesempatan untuk memberikan doa berkat akan diberikan kembali ke gembala sidangnya. Jadi saya juga pernah mendengar ungkapan dari teman saya ketika saya mengajak mereka beribadah ke gereja kita di Gereja Pentakosta Indonesia. Mereka mengatakan, kenapa ternyata di sini 2 kali firman Tuhan ya, di gereja kami hanya sekali. Dan saya mengatakan, di gereja kami, Gereja Pentakosta Indonesia, firman Tuhan memang disampaikan sebanyak 2 kali. Bahkan saya pernah saya ingat betul ketika ada tukar mimbar dan hamba Tuhan yang datang itu banyak, sampai 4 firman Tuhan. Saya pernah di satu ibadah, di satu tukar mimbar, 4 firman Tuhan disampaikan dalam ibadah tersebut. Jadi semakin banyak kita memakan santapan rohani kita, maka jiwa, tubuh, dan pikiran kita akan semakin dikenyangkan oleh kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita menerima firman Tuhan yang lebih porsinya dibandingkan orang lain. Karena tanpa kita sadari, dan kita harus sadar sebenarnya bahwa hal tersebut akan memberikan kepada kita keuntungan yang lebih dibandingkan yang didapatkan orang lain. Yang ke-7 dan yang terakhir kita bahas, doa 10 malam. Ini merupakan ciri Pentakosta juga, tapi ini tidak hanya dimiliki oleh Gereja Pentakosta Indonesia, gereja-gereja tangga seperti saya tahu, Gereja Betel, Gereja GPDI, Gereja GSJA, dan lain sebagainya juga ada doa 10 malam. Namun doa 10 malam ini menjadi ciri khas untuk gereja-gereja aliran Pentakosta dan aliran karismatik mungkin ya. Jadi ini merupakan ciri Pentakosta, tapi bukan merupakan ciri khas Gereja Pentakosta Indonesia. Karena kalau kita mengatakan ciri khas Gereja Pentakosta Indonesia, maka hal itu hanya dimiliki oleh Gereja Pentakosta Indonesia itu sendiri. Jadi itu ke-7 hal unik ya mengenai Gereja Pentakosta Indonesia yang dicantumkan, yang dituangkan di WordPress GPI melalui Kalimantan Barat ini. Jadi di antara ke-7 hal unik ini, di nomor 3 merupakan ciri khas dari Gereja Pentakosta Indonesia yang tidak dimiliki oleh gereja lainnya. Kalau kita lihat yang pertama di kesapaan yang unik, lazim juga digunakan oleh gereja tetangga, memiliki logo merupakan ciri khas dari semua organisasi, memiliki doa pembukaan yang khas merupakan ciri khas satu-satunya yang dimiliki oleh Gereja Pentakosta Indonesia yang tidak dimiliki oleh organisasi gereja lainnya,
memiliki cara berdoa berlutut juga dimiliki oleh gereja-gereja aliran Pentakosta dan aliran karismatik lainnya. Yang kelima, hamba Tuhan tidak mendapat gaji. Ini juga merupakan ciri khas gereja Pentakosta Indonesia, dan saya tidak tahu gereja lain ada juga yang tidak memberikan gaji kepada hamba Tuhannya secara dalam hal materi. Yang keenam, terdapat 2 penyampaian firman Tuhan. Ini juga saya tidak tahu di tempat lain apakah ada yang menyampaikan 2 atau lebih firman Tuhan. Namun sejauh ini saya tahu hanya GPI lewat cerita saya dengan rekan-rekan saya, teman-teman saya, sahabat saya, mereka hanya sekali di gerejanya. Ini ketujuh, selalu mengadakan 2 sebelum malam. Jadi di antara ketujuh hal unik yang dimiliki gereja Pentakosta Indonesia yang dituangkan oleh WordPress GPI melalui kalimat tambahan ini, ada 3 poin yang menurut saya merupakan ciri khas yang hanya dimiliki gereja Pentakosta Indonesia, yaitu memiliki 2 pembukaan yang khas. Berfirman ya Tuhan atau pakuling awal itu aku, hamba Tuhan tidak mendapatkan gaji materi, dan yang kedua hamba Tuhan tidak mendapatkan gaji. Yang ketiga adalah terdapat 2 kali penyampaian firman Tuhan dalam ibadah. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri khas dari gereja Pentakosta Indonesia yang tidak dapat dituliskan, yang tidak dapat kita lihat, yang dapat kita rasakanlah salah satunya persaudaraan yang sangat erat di antara jemaat hamba Tuhan gereja Pentakosta Indonesia ini. Saya merupakan perantau, saya datang dari daerah kampung sana. Saya berasal dari daerah Sumatera Utara dan saya merantau. Ketika saya merantau, saya menemukan keluarga saya yang saya rasakan langsung memang benar-benar mengasihi saya dan benar-benar merupakan saudara sahaporsiawan yang saya rasakan. Dan di gereja Pentakosta Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, kita kadang berpikir bahwa dunia ini sempit. Kenapa dunia kita ini sempit? Karena kalau kita lihat, ketika kita merantau ke suatu tempat, kita bertemu dengan warga jemaat gereja Pentakosta Indonesia. Ketika kita bercerita, bercengkrama, bersenda gurau, maka ada saja hal-hal yang memang kita ketahui secara bersama, atau ada orang yang memang kita kenal secara bersama. Oh, ternyata Amang kenal dengan Amang ini, Lai kenal dengan Lai ini. Jadi emang keeratan persaudaraan di gereja Pentakosta Indonesia merupakan hal yang sangat baik saya lihat, dan ini patut untuk kita wariskan kepada generasi-generasi GP berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, harapan saya sebagai admin di generasi GP ini, saya berharap generasi-generasi gereja Pentakosta Indonesia yang saat ini menjadi pemuda-pemudi sekolah minggu di kemudian hari akan tetap membangun gereja kita ini, tidak pergi ke gereja sana sini, namun tetap saja di jalan kita gereja Pentakosta ini tetap kita bangun di dalam roh, kita bangun di dalam kekuatan kita bangun di dalam teknologi juga, karena kita harus mengikuti teknologi dan juga zaman juga supaya kita tidak kalah saing. Namun kita harus bisa membatasi juga, karena teknologi jika kita pergunakan dengan sewenang-wenang maka akan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Jadi demikian mungkin video yang dapat kita buat. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembali saya minta dukungan dan doanya untuk mendukung channel kita di generasi GP ini, supaya channel kita ini menjadi channel yang bermanfaat dan memiliki efek yang baik bagi kebangunan rohani kita, terutama untuk para pemuda-pemudi dan juga sekolah minggu yang mungkin sudah memakai gadgetnya. Mari kita pergunakan gadget kita dengan hal-hal yang baik. Kita perdalam iman kita
tentang gereja kita, supaya kita di kemudian hari tidak kaget dan kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan apabila orang mengatakan, oh kamu gereja Pentakosta ya, gereja Pentakosta Indonesia, oh sama enggak dengan gereja ini, sama dengan gereja ini. Jadi kita akan mengetahui dan kita mampu menjawabnya. Jadi untuk konten berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan gereja Pentakosta Indonesia dengan gereja-gereja lainnya. Jadi tetap nantikan, nyalakan terus loncengnya supaya setiap notif akan masuk ke gadget saudara-saudari, agar saudara-saudari tidak ketinggalan akan konten-konten yang akan kita sebarluaskan. Jadi di konten berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan gereja Pentakosta Indonesia dari gereja-gereja lainnya yang mungkin untuk khalayak umum beranggapan bahwa gereja Pentakosta Indonesia ini sama, satu organisasi, satu induk, satu kepala dengan gereja-gereja lainnya. Kita akan bahas di video berikutnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap nantikan kita, bawa dukung dalam doa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terlebih hamba Tuhan. Bawa kami dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya.